Menepati janji adalah akhlak mulia dan menjadi sifat khas dari makhluk yang bernama manusia. Maka ketika manusia sudah mulai tidak memandang penting lagi akan sebuah janji, maka dia telah mencerabut sifat-sifat kemanusiaan. Apakah kita pernah mendengar seekor binatang berjanji setia kepada pasangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fillah rahimakumullah. Huzaifah bin Yaman ingin sekali mengikuti peperangan bersama Rasulullah di dalam perang Badar. Namun ada satu hal yang menghalanginya untuk menghadiri perang Badar, yaitu sebuah janji. Ketika Huzaifah bin Yaman dan ayahnya akan menuju ke Madinah, mereka kemudian ditangkap oleh kafir Quraisy dan diinterogasi, ditanya bahwa engkau akan ke Madinah, akan membantu Rasulullah dan ikut berperang bersama Rasulullah. Huzaifah bin Yaman kemudian mengatakan bahwa saya hanya ingin ke Madinah, tidak ingin bertemu dan membantu peperangan Rasulullah. Kaum kafir Quraisy tidak percaya, kemudian memaksa Huzaifah untuk bersumpah demi Allah bahwa dia betul-betul hanya ke Madinah. Huzaifah kemudian bersumpah bahwa dia tidak ingin menemui Rasulullah dan dia tidak ingin ikut campur dalam peperangan Rasulullah. Kemudian Huzaifah bin Yaman menghadap Rasulullah dan menceritakan keadaannya, apakah dia berhak ikut berperang bersama Rasulullah atau menepati janji yang pernah dia ucapkan kepada kaum kafir Quraisy. Rasulullah kemudian memerintahkan Huzaifah untuk pergi dan tidak ikut peperangan dengan mengatakan bahwa kita harus menepati janji. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kepada siapa kita berjanji? Sesungguhnya kita berjanji kepada tiga hal. Yang pertama adalah kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji kita kepada Allah? Ikhlas beramal karena Allah semata, menyembah hanya kepadanya dan tidak mensekutukannya, melaksanakan semua yang diwajibkannya dan menjauhi serta menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji kita. Yang kedua, janji kita kepada Rasulullah SAW, yaitu mengikuti sunnahnya, menghidupkan sunnahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, janji kita kepada manusia, baik itu janji di dalam hutang piutang, janji di dalam perniagaan, dan hubungan kemanusiaan yang lainnya. Maka seorang muslim yang baik adalah orang yang teguh memegang akan janji. Dan di dalam Al-Quran banyak ditegaskan Allah memerintahkan manusia untuk menepati janji. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan penuhilah janji-janji kalian apabila kalian berjanji. Di dalam bahasa Arab, menepati janji adalah al-wafa, masdar dari kata wafa yafi wafaan, menepati janji atau memenuhi syarat. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah pemimpin yang selalu menepati janji-janjinya. Para sahabat adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yang mereka siap mengorbankan harta bahkan nyawa jika Nabi memintanya. Maka Nabi kemudian memuliakan para sahabat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengingatkan kita semuanya, la tasubbu ashabi, janganlah kalian menghina, mencela, menyakiti sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Dan sekiranya di antara kalian ada yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak bisa mengalahkan infak para sahabat meski satu mud atau setengahnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, orang yang siap mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memuji Abu Bakar, ma ahadun a'dhamu indi yadan min Abi Bakrin radhiyallahu anhu ta'ala. Tidak ada orang yang paling mulia di sisiku melebihi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia telah mengorbankan hartanya bahkan jiwanya untuk Rasulullah dan menikahkan putrinya kepada Rasulullah SAW. Maka menyakiti Abu Bakar sama dengan menyakiti Rasulullah. Rasulullah juga memenuhi haknya pamannya Abu Thalib. Menjelang wafatnya, Rasulullah berusaha untuk mengajak pamannya bersyahadat agar menjadi saksi bagi Rasulullah
kelak di yaumul akhir yang akan menyelamatkan Abu Thalib. Namun hidayah itu tidak datang. Tetapi atas permintaan Rasulullah SAW, hukuman Abu Thalib di neraka Jahanam adalah hukuman yang paling ringan, diberikan sandal yang terbuat dari api neraka. Ketika sandal itu dipakai, mendidih otaknya. Seandainya bukan karena Rasulullah, tentu Abu Thalib, sang paman, akan menempati neraka yang paling dasar. Rasulullah SAW juga memenuhi hak istri tercinta Khadijah. Setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah memuliakan keluarga sahabat dari istrinya, dan nama beliau sering disebut-sebut sehingga membuat Aisyah cemburu atas penghormatan Rasulullah kepada Khadijah. Rasulullah SAW juga berjanji dan akan memenuhi janjinya kepada umatnya, yaitu memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Sesungguhnya para nabi telah diberikan syafaat dan mereka telah menggunakannya selama di dunia ini. Tinggal Rasulullah SAW yang menyimpan syafaatnya di akhirat kelak, yang akan diberikan kepada umatnya yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di dunia. Banyak kisah-kisah tentang Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang terdahulu yang menepati janjinya, yang menganggap janji adalah sebuah ikatan yang agung, yang ketika mereka berjanji serius untuk memenuhi janji. Rasulullah mencela perbuatan orang-orang yang suka mengingkari janjinya dan menjadikan sifat mengingkari janji adalah sifat dari sifat-sifat orang-orang munafik. Orang munafik, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik tempatnya di jurang neraka yang paling. Maka mari kita menjadikan janji tidak sekedar pemanis, karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita penuhi janji kita kepada Allah, ikhlas beribadah, menyembah kepadanya. Mari kita penuhi janji kita kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, dan mari kita penuhi janji kita kepada manusia dengan menunaikan semua yang pernah kita ucapkan. Nasrun minallah wa fathun qarib.